Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali dalam serial Riset Indonesia ya, yang dimana adalah sebuah gagasan, pemikiran, pandangan dari saya tentang apa yang sekiranya menjadi bahan yang wajib untuk diperbaiki dari negara kita Indonesia tercinta ini. Hari ini Sabtu 5 Oktober 2024. Selamat memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI ke-79. Semoga TNI makin amanah, makin istiqomah, dan makin ada manfaatnya dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan mulai masuk ke beberapa hal yang di luar dari apa yang membuat saya tuh mulai setuju dan simpatik dengan pemikirannya Muhammad Nasir ya. Kali ini kita mencoba untuk memikirkan sama-sama bagaimana membangun kepedulian kepada negara kita Indonesia ini. Karena banyak orang yang saat ini tuh memilih careless, memilih gak peduli, memilih acuh, memilih untuk bersikap apatis, memilih untuk bersikap acuh terhadap negara kita ini. Bil khusus generasi mudanya yang mohon maaf bukan hanya sekedar kepanjangan MPR nggak tahu atau kepanjangan DPR nggak tahu gitu ya, tapi juga mereka banyak yang tidak tahu tentang negara kita ini. Jadi kurang rasa apa yang kita sebut sebagai sense of belonging, kurang rasa memiliki terhadap negara kita ini. Jadi ibaratnya ya mohon maaf gitu loh. Karena kurang rasa memiliki, kurang rasa sense of belonging itu, jadi ibaratnya kita ini hidup di negara kita ini kayak maaf sekedar dalam tanda kutip numpang gitu loh. Karena kita memilih nggak peduli dengan lingkungan sekitar, nggak peduli terhadap lingkungan kita. Paling-paling juga alasannya tidak jauh-jauh dari boro-boro mikirin negara gitu loh. Mikirin hidup kita sendiri aja udah udah kelojotan. Ya, udah kelojotan, udah susah gitu loh. Gimana mikirin hidup negara gitu kan. Iya, makanya jadi karena kita terlalu dihimpit oleh himpitan ekonomi, himpitan pekerjaan, himpitan tugas sekolah, himpitan macam-macam. Terlalu dihimpit kita. Dan mohon maaf, kadang-kadang setiap kita berjalan itu kita pakai kacamata kuda. Hanya ngelihat ke depan aja, gak lihat kanan kiri. Nah itu juga yang membuat kita itu jadi kayak kurang peduli, kurang milik rasa sense of belonging itu tadi terhadap negara kita ini. Orang memilih apa? Ya udahlah, orang memilih bersikap masa bodoh lah. Karena kalau misalkan gini, orang takut bersuara, orang takut menuangkan pikirannya, orang takut menuangkan karyanya, orang takut mengeluarkan pandangannya karena takut nanti akan diberangus, dibantai oleh buzzer, diberangus, dibantai oleh aparat penegak hukum.
Misalkan seperti itu. Saya sih memandangnya tuh gini ya. Ini adalah buah dari trauma yang disebabkan oleh 32 tahun Orde Baru memerintah Indonesia ini dengan tangan besi. Ya, orang nggak bebas bicara, orang nggak bebas berkarya, nggak bebas berserikat. Orang yang kontra dengan pemerintah ditangkepin, dipenjara, ya kan? Itu kan buah dari politik feodal yang saya bilang itu. Politik feodal ala keraton Jawa. Jadi kalau raja sudah bersabda, ya, sang raja sudah bersabda, sabda rajanya itu ada yang bantah, ada yang lawan, ya lebih baik keluar aja dari wilayah kekuasaan itu, atau paling enggak ditangkap. Ini kan politik feodal, bukan politik demokrasi. Demokrasi itu tidak seperti itu, ya. Makanya kadang, maaf aja, saya kadang-kadang nggak setuju dengan keistimewaan Jogja itu, ya karena keraton kesultanannya itu. Ini kan sekarang keraton kesultanan Jogja lagi ribut tentang suksesi, karena anak-anaknya Sultan Hamengkubuwono X itu semuanya perempuan. Dia ngubah titelnya menjadi Hamengkubuwana itu pun juga ribut di kalangan saudara-saudaranya. Jadi harusnya udah Jogja itu jadi seperti Jakarta aja, provinsi biasa aja gitu loh. Yang gubernurnya dipilih, wali kotanya dipilih. Gitu loh. Jadi nggak ribut gitu. Harusnya. Tapi ya sudahlah, memang sudah takdirnya seperti ini, ya udahlah. Ya kita yang penting hanya bisa sama-sama kita rembukan aja bagaimana membuang jauh-jauh yang namanya feodalisme itu. Karena feodal itu nggak cocok di negara republik. Tidak ada satu negara republik pun yang feodal. Nggak ada. Nggak ada. Hanya orang goblok yang percaya bahwa feodal itu juga ada bagus ya. Itu gobloknya kebangetan. Feodal itu di mana-mana nggak bagus, hanya melahirkan kedunguan akut, hanya melahirkan kebodohan akut. Jadi kesimpulannya, untuk menumbuhkan rasa peduli kepada sesama, rasa peduli kepada bangsa kita ini, negara Indonesia kita ini, kalau kita jalan jangan pakai kacamata kuda, lihat kanan kiri, ya, lihat kanan kiri dan belajarlah untuk menyerap dan merasakan apa yang dirasakan oleh sekeliling kita. Jangan kita berjalan di atas negara ini dengan kacamata kuda, apalagi dengan keangkuhan. Kata Allah, wala tamsil fil ardi maraha. Selamat pagi, selamat berhari Sabtu.